Pengertian AFTA (ASEAN Free Trade Area) merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara kawasan Asia Tenggara di bidang ekonomi. Kerjasama diperlukan karena setiap negara pastinya akan selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya, termasuk juga yang dilakukan negara-negara ASEAN untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Salah satu caranya melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi internasional melalui AFTA, karena secara ekonomis pembentukan AFTA menjadikan kegiatan ekonomi di ASEAN menjadi lebih luas. Sejarah pembentukan AFTA melansir laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. AFTA adalah bentuk kebijakan mengenai kesepakatan antara negara anggota ASEAN untuk membentuk wilayah zona perdagangan bebas. AFTA dibentuk pada 28 Januari tahun 1992 saat diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN keempat di Singapura. Pembentukan AFTA dilatar belakangi karena adanya perkembangan ekonomi pada setiap anggota negara ASEAN. Perkembangan ekonomi tersebut kemudian diwadahi dengan suatu bentuk kerjasama AFTA bersama-sama memajukan perekonomian di ASEAN. Organisasi perdagangan bebas kawasan ASEAN ini disepakati untuk menurunkan tarif dan menghapus sebuah hambatan non-tarif dalam perdagangan yang dimulai pada tahun 2002. Setelah KTT diselenggarakan, kemudian pada 1 Januari 2002, AFTA diberlakukan secara penuh bagi Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Thailand. Sedangkan untuk Laos, Vietnam, Myanmar diberlakukan pada tahun 2006 dan pada 2010 AFTA baru diterapkan pada Kamboja. Perkembangan terakhir dalam AFTA ditandai dengan adanya kesepakatan untuk menghapus semua bea masuk impor barang bagi negara ASEAN. Tujuan AFTA. Tujuan terbentuknya AFTA telah disepakati oleh negara anggota ASEAN. AFTA merupakan hal yang penting, karena dengan kerjasama ini, negara ASEAN dapat meningkatkan bidang ekonominya, berupa pasar bisnis yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Secara umum, AFTA bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga mampu membuat produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Adapun tujuan lain dari AFTA adalah 1. Meningkatkan daya saing ekonomi antar negara-negara ASEAN dengan cara menjadikan ASEAN sebagai tujuan pasar dunia. 2. Menarik investor asing ke ASEAN untuk meningkatkan perdagangan di antara anggota ASEAN. Menghapus biaya pajak ekspor dan impor negara-negara yang tergolong anggota ASEAN. Dampak AFTA bagi Indonesia. Sebagai salah satu anggota dari negara ASEAN, pembentukan AFTA telah memberikan beberapa dampak positif serta keuntungan bagi bangsa Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak positif AFTA bagi Indonesia. Antara lain, 1. Menjadi peluang bagi para pengusaha kecil dan menengah untuk melakukan ekspor barang produksinya sehingga mampu membuka peluang mereka untuk mendapatkan. 2. Memberikan peluang Indonesia dalam kegiatan ekspor. 3. Membuat Indonesia untuk lebih bisa menghasilkan komoditas yang kompetitif di pasar ASEAN. Salah satu komoditas Indonesia yang dapat bersaing dengan negara lainnya adalah komoditas pertanian seperti kelapa sawit, karet, kakao, dan kopi yang merupakan bahan yang sangat diminati oleh negara ASEAN maupun di luarnya. 4. Meningkatkan daya saing untuk mendorong perkembangan perekonomian. Hal ini juga diharapkan mampu memunculkan kesadaran para pengusaha atau pelaku usaha untuk berdaya saing lebih kuat dengan menghasilkan barang-barang berkualitas.
Hambatan AFTA, meski memiliki dampak positif bagi negara-negara anggota, namun terdapat beberapa hambatan pelaksanaan AFTA, di antaranya adalah sebagai berikut. Persaingan bahan-bahan komoditas para negara anggota ASEAN. Persaingan ini bisa menyebabkan industri kecil dalam negara gulung tikar karena belum mampu untuk bersaing dengan bahan-bahan dari luar negeri. Adanya kondisi tidak stabil dalam negara membuat negara yang ingin melakukan kegiatan mengekspor produknya akan enggan untuk melanjutkannya. Perbedaan tingkat ekonomi pada setiap anggota negara ASEAN memunculkan sebuah kendala dalam kegiatan ekspor dan impornya. Banyak negara-negara yang melakukan proteksi terhadap barang dalam negerinya. Hal itu membuat barang dari luar negeri akan sulit untuk menentukan harga pasarnya.